saya dari kampus Utara juga sama-sama kayak kakaknya mau minta waktunya untuk wawancara mengenai e-wallet. Ini kan sistemnya kan sistem digital untuk membantu kemudahan dalam proses kayak transaksi ataupun kayak daftar-daftar di registrasi pemerintahan itu. Kalau menurut kakak sendiri, e-wallet ini efektif untuk menunjang kegiatan kakaknya sehari-hari dalam hal apapun? Kalau saya sih ya mudah banget agar antrian itu nggak terlalu banyak menumpuk, dan kan biasanya kalau menumpuk kan kalau butuh orang ini kok tambah tanya kok mana gitu. Tapi kekurangannya itu kalau pakai e-wallet ada kebocoran PIN terus hacker Apa kakak pernah mengalami yang kayak gitu sehingga bisa mengurangi keminatan kakak tentang e-wallet itu? kalau ada di berita-berita Mengalami kebocoran data itu tadi. kayak satunya kita dari pihak sananya yang lebih apa ya, sistemnya harus lebih kuat gitu, anak-anak kebobolan hacker. Oh, ini bentuk evaluasinya di e-wallet ini tadi ya. Kalau untuk menurut kakak untuk overall lebih cenderung positif apa negatif ya e-wallet itu? Kalau saya ya lebih positif ya. Karena menurut kakaknya tadi meningkatkan efisiensi waktu bahwa mana-mana bisa tunai. ya, jadi nggak sampai ribet-ribet cari di dompet atau gimana gitu ya. Jadi langsung tinggal scan, kayak sekarang kan ada apa QR gitu ya. Jual biasanya kan Oh iya. Tapi kalau di daerah pelosok itu agak susah kan Mas. Oh gitu ya. Jadi termasuk ada hambatan juga ya kalau di daerah pelosok. Ada pengembangan dari pemerintah gimana caranya kalau daerah pelosok itu ada internet sejauh ini. Kalau misal kakaknya sendiri yang sering pakai e-wallet apa? Yang di HP aja, yang simpel-simpel aja. Ya jenis-jenis yang kayak transaksi yang sering digunakan masyarakat lah ya. Dan untuk kakak sendiri ini apa? Kalau dalam penggunaan e-wallet sendiri itu kakaknya itu kayak misal beli apa? Misal beli untuk kebutuhan itu apa biasanya? Ya kayak nongkrong atau gimana? Jadi udah jarang ya bawa cash gitu ya. Jadi istilahnya di dompet doang receh. Ya udah kak, maaf mengganggu waktunya, makasih atas perhatiannya untuk menjawab pertanyaan saya. Ini sih Mas, Masnya dari mana ya? Aku dari kampus tadi di Bayangkara. Skripsi. Skripsi, oke, semangat Mas ya. Pertama saya di sini mau menanyakan seputar e-wallet. Nah, Masnya sendiri menggunakan aplikasi e-wallet berupa Kalau e-wallet saya sendiri itu pakai ada ShopeePay, Oh iya. Goku, Dana, jadi ada semua itu. ya dari situ. Nah itu gimana menurut Masnya itu kelebihan e-wallet menurut Masnya itu bagaimana? Kalau kelebihan menurut saya sendiri secara pribadi, contoh misal kayak ShopeePay Ya. atau Goku, itu seringkali kalau kita sering pemakaian atau sebagainya, kadang itu ada bonus-bonus tertentu, apalagi kalau ShopeePay kan. Habis itu juga kalau top up, terus habis itu kita lagi ada beli, misalnya contoh kayak ada kopi atau jajanan itu Oh, kadang iya. ada cashback, Ya, ada diskon. ya diskon poin, itu kan lumayan manfaat teman, dan motong lah apalagi untuk anak-anak mahasiswa Ya, kita mahasiswa. gitu, itu kan potongan-potongan gitu. Cuman terkadang menurut saya kelebihan-kelebihan itu ada minusnya. Nah minusnya pertama, di waktu-waktu tertentu saat memang mendesak saya nggak bawa cash, terus adanya
cashless, misalnya e-wallet gitu. Iya. Ada beberapa tempat yang nggak bisa menyediakan QRIS, Berarti ya jadi masalah. nggak semua tempat itu udah menggunakan e-wallet semua Mas. Nah, terus Jadi- itu kadang sinyal juga. Oh, iya. Itu apalagi kadang di gedung-gedung yang cukup besar misalnya kayak di mall atau lain sebagainya udah di lantai Nggak ada satu sinyal. itu nggak ada sinyal, apalagi kayak di PP di Jalan Plaza itu sinyal juga kadang dulu. Itu masalahnya pasti sinyal biasanya. paling penting sinyal berarti. Ya, terima kasih Mas sudah mengganggu waktunya, maaf. Kalau apa? Kesimpulannya, menurut kakak, e-wallet itu di kehidupan sehari-hari kita sangat membantu. Sangat membantu, soalnya kan kalau apalagi kan sekarang tuh pembayaran itu udah mulai efisien ya, jadi nggak perlu kita tunai langsung. Jadi memudahkan banget